Sebenarnya kalau bupatinya, kalau pemdanya itu cerdas, justru film itu merupakan media yang paling efektif. Mereka bisa masuk melewat film ya, melewat film ini untuk menyampaikan tentang pembangunan atau program-program daerah Banyuwangi. Kita punya obsesi. Jika Los Angeles punya pusat perfilman namanya Hollywood, sedangkan India punya pusat perfilman Bollywood, Indonesia punya juga pusat perfilman di Banyuwangi. Apa namanya, Mas? Ossingwood ya. Jadi Ossing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys di rumah dan para pemirsa juga yang di rumah ya. Kita ketemu lagi tentunya dengan saya Frankie Cheater dari LSAP Banyuwangi. Untuk kali ini saya istimewa banget ya, berkesempatan untuk mengadakan wawancara dengan produser sekaligus ketua LSAP Banyuwangi, yaitu Bapak Denny. Oleh karena itu, mari kita ikuti wawancara kami dengan suatu pertanyaan yang pertama. Oke, Pak Denny, kenalkan dulu nama sampean biar diketahui oleh masyarakat luas. Kalau sampean ini sebenarnya siapa begitu? Kalau nama di film ini itu Denista Karisma Putra. Gitu ya. Nah, ini kalau saya lebih menggunakan nama itu dalam karya-karya seni ataupun perfilman itu. Begitu ya. Ya. Oke, Mas Denny ya. Sampai sebagai saya katakan ini utamanya saya khususkan di bagian produser ya. Saya katakan di sini. Sebenarnya dalam membuat film Cinta di Ujung Dupa ini sebenarnya ini inspirasi dari mana sih? Atau ada tema khusus yang mungkin menyebabkan sehingga terjadi film ini yang dengan judul Cinta di Ujung Dupa? Mungkin bisa dijawab itu. Jadi dalam film Cinta di Ujung Dupa ini kan saya tidak berkutat hanya di produser seperti yang Mas Frankie sebutkan tadi ya. Tapi sebelum saya jawab, saya mohon maaf, mohon izin dulu ya. Saya pakai kacamata biar agak pede. Oh begitu ya? Gitu. Ya, gitu. Ini sudah menjadi sesuatu kewajiban ya? Iya, karena biar kelihatan pede. Itu Jadi dalam film Cinta di Ujung Dupa ini, kebetulan saya kan selaku pencetus ide cerita, penulis skenario, sutradara sekaligus perangkap sebagai pemain. Kenapa ini muncul Cinta di Ujung Dupa? Ini mungkin untuk masyarakat umum itu mempersepsikan cinta di ujung dupa itu adalah cinta ditolak, dukun bertindak ya. Ya sah saja, sah saja. Tapi sebenarnya makna itu nggak seperti itu, gitu loh. Kenapa dupa menjadi pilihan? Ya, karena dupa ini merupakan media bagi pelaku-pelaku spiritualis ya, bahwa melalui dupa asap-asapnya yang membumbung tinggi itu menjadi media dengan aroma yang harum. Itu untuk mengantarkan, karena aroma harum dari dupa ini kan juga menjadi bagian daripada relaksasi ya. Seorang akan tenang gitu. Terus akhirnya kita bisa masuk ke ranah daripada tujuan itu. Namun demikian kita itu kan dalam film kebetulan lagu ini udah saya cetuskan juga sebelumnya sama judulnya. Jadi dalam film ini ada lagu soundtrack Cinta di Ujung Dupa. Adapun ini merupakan hasil dari penelitian empiris. Jadi bukan sekedar bikin cerita ngarang begitu aja, enggak. Kita ini memotret fenomena kehidupan sosial, di mana ini saya yakin juga banyak yang terjadi dan menimpa di kalangan sosio kemasyarakatan. Karena di sini ini
dengan adanya hasil penelitian empiris, kita menangkap ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat. Pertama, bahwa orang yang paling berbahaya atau musuh paling berbahaya itu adalah orang yang terdekat di sekitar kita. Itu begitu ya? Ya, itu. Kedua, orang yang ingin berbuat baik dengan niat baik itu nggak selalu otomatis mendapatkan balasan kebaikan pula. Kadang-kadang juga berbalas ke percundangan atau keburukan yang lain, karena ini sifat-sifat manusia ya. Kadang-kadang seperti itu ya, dan orang tulus tidak harus begitu langsung mulus begitu aja gitu. Artinya di sini, dan yang terpenting ini begini, cinta di ujung dupa itu sehebat apapun peradaban milenial ya, mereka yang katanya berpendidikan tinggi, mereka yang katanya berpengetahuan luas dalam kehidupan ini tidak pernah menjamin setiap masalah itu dapat mereka atasi. Contoh, bidang klinikisasi ya, klinikisasi. Ternyata mereka itu membutuhkan orang kampung, gitu loh, orang kampung. Ternyata orang-orang yang memahami dunia ini masih berada di perkampungan. Mereka butuh orang pintar, atau sebagian menyebutnya itu dukun dan lain sebagainya. Tapi jangan salah, kami ingin menyodorkan apakah seorang dukun itu harus berpenampilan keseharian dengan menggunakan kebesaran, misalnya pakaian-pakaian hitam dengan penuh aksesoris atau bagaimana. Kemudian transaksional, ketika dalam hal praktek perdukunan itu apakah harus pakai uang besar atau bagaimana. Nah, sementara di sini kampungnya ini muncul kampung Acelak. Acelak kan tahu sendiri, Acelak Aliansi Cendekiawan Lari Kampung. Nah, di sana di kampung Acelak inilah kemudian kepala sukunya mengenalkan tentang filsafat kesadaran diri. Ternyata untuk mengatasi segala sesuatu yang terpenting itu bagaimana kita membangun jati diri kita gitu loh. Nggak harus kita terus bergantung kepada orang lain, karena semuanya terhubung dengan sang penguasa. Saya rasa itu dulu. Gitu ya. Mas Denny, ya, coba di-spill sedikit bagaimana sih konsep atau cerita yang Anda pilih untuk film Cinta di Ujung Dupa ini. Kalau konsep ini yang jelas seperti yang saya sampaikan awal tadi, ini memadukan antara kehidupan perkotaan modern atau milenial. Ternyata mereka juga butuh bantuan kehidupan orang-orang yang ada di kampung ya. Nah di sini artinya bahwa ada semacam semacam dedikasi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, bahwa jadi orang kampung itu ojo minder. Oh, begitu ya? Ojo istilahnya merasa kecil hati. Justru kampung ini embrio adanya pedesaan, perkotaan hingga ibu kota. Asal mula ya. Nah, siapa yang mengisi pedesaan hingga perkotaan itu? Orang dari kampung dengan segala keahliannya. Makanya setiap tahun ada istilah tradisi itu pulkam atau pulang kampung. Ini betapa begitu pentingnya peranan dari orang-orang yang ada di kampung dengan segala keahliannya masing-masing gitu. Gitu ya. Ya. Oke Mas Denny, dalam memproduksi film Cinta di Ujung Dupa ini, apa sih tantangan yang terbesar dalam memproduksi film Cinta di Ujung Dupa ini, dan bagaimana Anda dalam mengatasinya? Jadi begini ya, film itu dapat dikatakan punya nilai, punya mutu. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi ya. 3 unsur. Pertama itu harus memiliki cerita yang kuat atau alur cerita yang spesifik yang memiliki kekuatan sendiri. Kemudian yang kedua itu didukung para pemain-pemain yang berkarakter. Karakter di sini ini harus menyesuaikan dengan tuntutan daripada masing-masing pemeran dalam skenario. Jadi orang-orang berkarakter ini. Yang ketiga itu adalah pola penggarapan. Ya, ketiganya ini harus mengkristal secara bersama-sama, memenuhi unsur-unsur itu jadi satu. Nggak bisa hebat kayak apa orang ahli membuat film jika ceritanya nggak begitu kuat ya,
pemainnya nggak begitu mendukung, maka nonsen. Iya. Begitupun sebaliknya ya, seperti itu. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Mas Denny ya, bagaimana Anda melihat dampak film Cinta di Ujung Dupa ini terhadap penonton, dan mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang pasti begini ya, bukan bicara dampak, tapi efek ya. Efek. Jadi film ini karena memadukan unsur-unsur, ada komedi elegan, juga ada yang namanya edukasi. Kita satukan ini dengan memotret fenomena sosial lah, fenomena sosial. Artinya di sini diharapkan, karena ini ngambil dari hasil penelitian empiris, mau tidak mau efek itu harus cepat ada. Ini baru dapat dikatakan sukses. Ini kalau cerita ini, film ini dengan 3 unsur tadi, pemain, cerita, dalam skenario, kemudian penggarapan, ini mengena dan masyarakat. Ini ada, saya melihat sendiri beberapa rekan itu membaca skenario itu menangis gitu loh. Kasihan kepada pemeran utama Sinta dalam laku ceritanya itu, karena begitu begitu berat yang dihadapi oleh seorang pemeran utama Sinta. Gitu ya. Ya harus bagaimana dia udah berkorban segalanya, udah membantu banyak hal, namun dihianati. Nah ini sebenarnya fakta-fakta kehidupan yang memang sedang terjadi dan banyak terjadi di tengah masyarakat. Gitu ya. Oke Mas Denny, kira-kira adakah rencana selanjutnya setelah film Cinta di Ujung Dupa ini, atau masih ada produk-produk film yang lain setelah ini? Kalau untuk produk-produk itu kita udah menyiapkan banyak ya, yang berhubungan dengan cerita rakyat. Cerita rakyat itu cerita turun-temurun. Kita udah ngumpulin, sudah penelitian dan menemui para narasumber dan cerita-cerita lain yang berhubungan dengan Banyuwangi, terutama di masa lalu kita bawa. Seperti salah satu contoh Gandrung. Gandrung itu ternyata nggak jelas, sebagian orang menulis tentang jejak-jejak, ternyata jauh sebelum yang diceritakan oleh banyak orang, itu masih ada cerita lain. Nah, cerita lain itulah yang akan kami persiapkan. Memang sih, terus terang aja, dalam membuat film Cinta di Ujung Dupa ini kan sudah sudah kita jalan baru 30%, namun terasa karena menyangkut pembiayaan. Nah, mengingat kita kan swadaya, kita swadaya, namun kita tetap optimis untuk bisa tetap melanjutkan bagaimana film sampai goal kan gitu. Itu ya, Mas Denny, di dalam film Cinta di Ujung Dupa ini berhubungan dengan aktor atau aktris ya. Ya. Ini bagaimana Mas Denny seorang produser untuk memilih mereka sebagai pemain atau talent yang dibintangi di film ini? Ya, kalau menyangkut pemeran atau calon aktor aktris itu sederhana sebenarnya ya. Itu ya. Sebenarnya kita nggak butuh gaya untuk melakukan open casting ya. Karena apa? Di dalam sebuah skenario itu sudah jelas. Yang pertama itu bagian pertama itu ada namanya storyline ya, kemudian ada karakter pemain, baru dialog atau skrip dalam skenario. Nah, kalau kita udah memahami isi alur cerita, tentu kita tahu karakter seperti apa yang kita inginkan untuk menjadi pemeran dalam cerita ini. Jadi nggak butuh lagi yang namanya open casting. Nah, ini tugas sutradara sama astrada bagaimana membimbing calon pemeran untuk pemeran tertentu itu untuk menjalani seni aktingnya. Dalam seni akting kan cuma 3 unsur yang harus kita lakukan. Satu, bagaimana kita mewujudkan olah vokal, olah tubuh, olah jiwa. Dan ini ketiganya ini harus menjadi satu kesatuan utuh, gitu loh, supaya kita bisa mencetak pemain-pemain atau pemeran-pemeran yang memiliki karakteristik sendiri. Jadi nggak butuh yang namanya open casting. Begitu gitu. Ya. Mas Denny, kita tepat sekali berada di sini ya, di mana tempat ini sepertinya yang Mas Denny pilih untuk syuting di film ini. Ya.
sebenarnya apa sih Mas keistimewaan daripada tempat ini sehingga dipilih untuk memberikan suatu sumbangan inspirasi untuk film cinta di begini. Ujung Dupa ini. Jadi dalam cerita yang kembali ke karakter tadi, karakter itu harus ada kesesuaian atau keselarasan dengan pemain, lalu bertumbuh kepada lokasi yang diinginkan. Contoh nih, ketika kita itu melihat bahwa pemeran dukun atau pawang itu kita harus identik dengan tempat itu yang menyerupai gambaran seorang tempat tinggalnya dukun ya. Kita sudah keliling udah banyak tempat, sudah berpuluh-puluh kali, ternyata saya baru menemukan di tempat ini. Ada tempat ini yang spesifik, nuansanya itu bayangan ketika saya menulis cerita itu dalam imajinasi itu ada sebuah tempat tinggal, di situ murni terbuat dari kayu dan kulit. Nah, saya menemukan itu di sini. Di sini ya. Dan lagi mungkin itu, kalau menurut saya di sini sangat komplit ya, Mas. Ya, lengkap. Kalau sampai melihat ke sana, Mas, itu kan ada laut ya, Mas. Ya, ada laut. Jadi intinya kita juga turut membantu teman-teman pengelola lokasi ini, area ini, untuk sebagai bagian daripada promosi kan gitu, kita bantu gitu. Membuat film itu tidak sedikit biaya ya. Yang disiapkan juga tenaga, pikiran dan sebagainya. Kan begitu Mas ya? Oke, sebelum saya menanyakan tentang biaya khusus Mas, saya ingin menanyakan dulu Mas, yaitu Mas, apa sih yang menjadi kebanggaan daripada film Cinta di Ujung Dupa ini, sebagai sampai ini seorang sutradara? Apa yang sampai banggakan di sini, Mas? Saya ini kan putra daerah Banyuwangi ya. Yang jelas keterikatan dengan segala potensi Banyuwangi, terutama yang berbasis kearifan lokal. Jadi di samping basic saya juga menyukai itu, makanya saya ingin mengangkat potensi yang ada di Banyuwangi. Dan lebih bangga lagi, selain kita bisa mengangkat potensi daerah Banyuwangi yang berbasis kearifan lokal tadi, dan alhamdulillah Bapak Kapolresta Banyuwangi, yaitu Bapak Kombes Pol Rama Samtama Putra, juga Kasat Lantasnya Mas Elang, itu turut serta berpartisipasi dalam ikut sebagai pemain bintang tamu di sini, dalam film Cinta di Ujung Dupa ini. Nah, kalau menurut saya istimewa, belum lagi, masih ada lagi Mas, mantan Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari itu juga ikut main dalam film ini, yang kebetulan berperan sebagai ibunya pemeran utama Sinta kan gitu. Jadi beliau ini melihat ketulusan kami ingin mengangkat potensi daerah, sehingga beliau ini menyupport ikut tampil di sini. Ini kebanggaan dan rasa syukur kami kepada beliau ini gitu. Mas Denny, tadi kan sampai ingatkan tentang budget di film ini ya. Mas Denny, budget untuk film itu yang tadi saya katakan itu sangat besar ya. Adakah di sini ikut serta semacam orang-orang yang memang di sini ini mempunyai pengaruh untuk daerah, terutama Banyuwangi ya? Karena Mas Denny ini membuat film ini kan Bupati itu. Mengangkat film daerah kan begitu ya, kearifan daerah lokal gitu ya. Otomatis kan di sini beliau ini kan otomatis kan akan men-spot begitu. Kira-kira bagaimana peran beliau di sini? Ya, saya sebenarnya udah berulang kali berbicara lantang ya. Karena LSHP ini kan Lentera Seni Akting Perfilman Banyuwangi yang sudah lengkap, ada ahunya dari Kemenkumham ya, juga lengkap, ada NIB-nya dan yang lain-lain gitu. Tapi dalam film ini kita swadaya kan gitu. Nah, kalau bicara tadi orang penting Bupati Banyuwangi atau Pemda, kebetulan LSHP ini mempelopori pembuatan atau produksi film ini sejak tahun 2015. Nah, sementara dari Pemkab Banyuwangi, ya mohon maaf dalam tanda kutip, tidak secara langsung, tidak secara terang-terangan untuk ikut serta menopang kegiatan-kegiatan perfilman Banyuwangi. Jadi bukan hanya bicara ini LSHP aja ya, di Banyuwangi ini harus ingat
bahwa banyak sekali komunitas-komunitas perfilman yang sama dengan kita, iya, sama, memajukan Banyuwangi dalam ranah perfilman. Sebenarnya kalau bupatinya, kalau Pemdanya itu cerdas, justru film itu merupakan media yang paling efektif. Mereka bisa masuk melewat film film ini untuk menyampaikan tentang pembangunan atau program-program daerah Banyuwangi. Kita ingat bagaimana Amerika Serikat, Los Angeles, walaupun kemarin yang pusat filmnya kan ada di Hollywood. Itu ikut sertanya pemerintah luar biasa itu. Membantu memajukan, karena sadar mereka film itu sangat efektif untuk mengenalkan segala apa yang ada di daerahnya atau di negaranya. Yang kedua, pusat perfilman India, Bollywood. Ya, itu juga pemerintahnya juga ikut serta, makanya majunya luar biasa. Tapi kan Banyuwangi punya, Mas. Nah, ini makanya kita punya obsesi. Jika Los Angeles punya pusat perfilman namanya Hollywood, sedangkan India punya pusat perfilman Bollywood, Indonesia punya juga pusat perfilman di Banyuwangi. Apa namanya, Mas? Usingwood ya. Jadi Usingwood itu. Jadi ini yang harus kita galakkan seperti ini. Mudah-mudahan lah mulai sekarang pemerintah daerah khususnya bupati ini tergerak untuk memajukan, daripada kegiatan BIPES yang festival yang tidak efektif, itu hanya hura-hura, hanya seremonial. Lebih baik fokus pada suatu kegiatan yang benar-benar mengangkat segala bentuk potensi daerah Banyuwangi. Begitu ya, Mas ya? Ya. Waduh, Mas, ini saya terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Semuanya sudah sampai paparkan, sehingga apa, Mas? Terang, benderang, Mas. Tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Ya. Harus sampaikan, Mas. Pesan sampean sendiri kepada masyarakat luas, terutama khususnya untuk masyarakat Banyuwangi dan daerah ya. Iya, dan secara luasnya untuk masyarakat seluruh Indonesia. Silakan, Mas. Oke. Jadi terima kasih untuk Mas Prengki. Jadi pesan saya untuk teman-teman perfilman Banyuwangi, ini mengingat banyaknya komunitas-komunitas perfilman di Banyuwangi, jangan pernah berputus asa, walaupun tanpa bantuan, walaupun tanpa keikutsertaan dari pemerintah daerah, terutama Bupati Banyuwangi, tetaplah Anda berkarya, karena bagaimanapun kebanggaan kita adalah dengan bisa mengangkat segala potensi yang berbasis kearifan lokal Banyuwangi. Nah, kemudian ini untuk perfilman di Jakarta, kami siap membantu segala kebutuhan, terutama menyangkut talent-talent yang ada di daerah Banyuwangi. Kami punya banyak talent, kami punya banyak cerita, koleksi-koleksi yang akan kita buat film yang tentu saja menarik. Dan kami tahu di Jakarta sudah tidak ada lagi yang layak untuk diceritakan atau digali menjadi sebuah film. Jadi kami bukan tidak setuju ketika ada open casting, tapi kami sedang mempersiapkan pembentukan karakter-karakter aktor-aktris di Banyuwangi, sudah kami mulai. Dan kebetulan dalam film ini kita bekerja sama dengan PD Parpi Jawa Timur dan PC Parpi Banyuwangi. Ini yang kita angkat sebagai wadah dari insan perfilman di Banyuwangi. Mas Denny, siap. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas semuanya sebagai informasi untuk masyarakat luas. Kembali kepada pemirsa di rumah, demikian tadi akhir dari wawancara kami dengan Ketua LSAP Banyuwangi, sekaligus beliau adalah produser kita dari film Cinta di Ujung Dupa, sekaligus juga dia produser, juga penulis, seperti itu. Jadi mudah-mudahan film ini sukses nantinya dan bermanfaat ya, sebagai satu sebagai tontonan, kedua sebagai tuntunan. Demikianlah, saya ucapkan terima kasih atas pemirsa di rumah, atas perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Cinta di ujung dupa, meski di atas
matake wong cendek